Tes, tes. Oke. Baik, untuk acara berikutnya akan ada penyampaian seminar visi misi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Budi Jatmiko, Magister Pendidikan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan, Prof. Budi. Kok mandek ini ya presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon mahasiswa baru yang saya cintai dan banggakan. Saya akan menyampaikan presentasi berkaitan dengan visi misi Undika itu apa sih, mau dibawa kemana? Itu intinya kayak begitulah ya. Nah ini presentasinya kok mandek ini. Ini saya nggak tahu. Bentar. Oh nggak mau. Sudah saya siapkan kok nggak mau. Ini. Ya. Nah, kelihatan ya adik-adik ya. Kelihatan kira-kira? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini Undika itu yang dulu namanya Stikom itu mau dibawa kemana tuh ke depan itu, gitu loh, intinya kayak gitu ya. Nah ini visi itu adalah tujuan jangka panjangnya itu apa gitu ya, itu visi. Misi tujuan yang lebih pendek lagi ya. Jadi di sini ini perguruan tinggi yang produktif dalam berinovasi ya. Jadi bayangkan adik-adik, hasil inovasi itu hasil dari berpikir kreatif. Jadi orang-orang yang pikirannya kreatif, ya banyak ide, itu menghasilkan apa yang disebut dengan kreativitas. Kalau kreativitas itu layak jual, namanya inovasi. Contohnya apa? Contohnya ini, apa namanya, Gojek. Dulu siapa yang bisa seperti itu ya? Orang kalau ke jalan, kalau naik angkot itu mesti keluar. Nah, sekarang ini naik transportasi pakai Grab, pakai Gojek itu tinggal apa ya, pencet di HP kita sudah, loh kok tiba-tiba udah dateng. Pak Budi ini hampir setiap hari itu kalau makan lewat Grab ya, udah. Kemudian OVO. Nah, uangnya kami berikan lewat OVO. Nah, dari bank ya, banknya itu biasanya menggunakan online, masukkan OVO diambil ya. Nah, ini produk kreatif. Kemudian siapa sangka bahwa yang dulunya namanya kendaraan itu, mobil itu mesti harus pakai apa ya, sopir. Sekarang nggak pakai juga iso ya. Jadi nanti suatu saat itu yang namanya ya pakai drone itu, orang itu bisa apa ya, mengantar paket-paket ya. Kalau kita titipan kilat itu dari pos tertentu mau didistribusikan ke rumah-rumah, itu di Amerika sudah pakai seperti itu, sudah ada lah pakai seperti itu. Ya, itu namanya adalah produk inovatif. Ya, nah itu dihasilkan dari orang yang berpikir kreatif. Ya. Orang berpikir kreatif menghasilkan kreativitas. Kreativitas itu kalau layak jual ya jadi inovasi. Nah, ke depan universitas dinamikanya dibawa ke sana ya. Jadi nanti dihasilkan yang ya inovasi-inovasi yang produktif yang banyak terus-menerus itu harapannya seperti itu. Nah ya, jadi di situ itu harapan ke depan adalah seperti itu. Nah sekarang bagaimana sampai di sana ya, itu tujuannya apa, tujuan pendeknya atau misinya apa. Di situ kami itu ingin bahwa kita itu melalui Undika ya, itu masyarakat sejahtera, dapat meningkat kesejahteraannya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama di situ visinya harus menjalankan pendidikan yang kualitas. Jadi pendidikannya harus berkualitas, kemudian berorientasi masa depan, futuristik, ya. Berorientasi revolusi industri 4.0 harus ke sana. Makanya tadi saya katakan arahnya adalah learning outcome abad ke-21. Ya. Jadi apa tadi? Jadi berpikir kritis untuk memecahkan masalah, berpikir kreatif untuk menghasilkan karya inovatif, kemudian kolaborasi dan komunikasi.
Nah, kolaborasi itu adik-adik itu bedanya dengan kooperasi itu ada. Kalau kolaborasi itu biasanya punya apa, punya yang lain punya apa, mengadakan kerjasama, menghasilkan sesuatu yang lebih, ya, mempunyai nilai jual yang lebih, ya, gitu ya. Jadi kalau di sini nanti SI dan SK kolaborasi bikin robot cerdas, misalkan gitu, ya, misalkan kayak gitu, itu harapannya seperti itu dan harus berwawasan ke depan, ya. Kemudian mengembangkan produktivitas, berkreasi dan berinovasi. Jadi supaya bisa membuat masyarakat sejahtera, kita memberikan layanan sejahtera pada masyarakat, maka di situ kita harus produktif dalam menghasilkan inovasi dari berpikir kreatif kita, gitu ya. Itu ke depan seperti itu. Nah, sekarang tujuannya apa di situ? Nah, tujuannya itu di bawahnya itu. Jadi menghasilkan nanti lulusan seperti adik-adik itu harapannya berbudi pekerti luhur. Jadi berbudi pekerti luhur itu artinya yaitu tadi ada 9 budaya tadi. Jujur antara lain tadi ya. Juli datang top berdedikasi. Ngapalkan seperti itu. Jujur, peduli ya. Kemudian cerdas, tangguh, tanggung jawab, terpadu, ya, bisa kerjasama maksudnya ya, terpadu, optimis, profesional dan berdedikasi. Itu larinya ke sana. Itu harapan kami adalah seperti itu. Dan di situ kompetitif itu artinya apa? Mampu bersaing. Kalau dilepas sama-sama lulusan perguruan tinggi, adik-adik itu maunya mampu bersaing. Dan khususnya ya, itu adalah di bidang adik-adik sekalian. Tapi adik-adik sekalian tidak hanya itu, adik-adik bisa mampu bersaing dengan yang jurusan-jurusan lain, tapi perusahaannya misalkan aja membutuhkan yang bermacam-macam bermacam-macam latar belakang, boleh adik-adik mampu. Harapan kami seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita sudah berorientasi ke masa depan tadi. Jadi orang yang dibutuhkan ke depan itu ya orang yang bisa menyelesaikan masalah gitu loh. Kompleknya masalah itu yang inti sebenarnya ya. Juga yang punya inovasi itu harapan kami adalah seperti itu ya. Kemudian di situ adaptif terhadap perkembangan. Apa adaptif itu? Adaptif terhadap perkembangan maksudnya mampu menyesuaikan diri dengan keadaan apapun. Nah, itu ya, mampu menyesuaikan diri dalam keadaan apapun ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan inovatif. Artinya adalah pendidikan itu harus berkualitas dan inovasi. Jadi arahnya wawasannya itu menuju ke inovasi. Jadi kalau maksudnya berkualitas, tapi kalau misalkan kayak dulu saja walaupun kualitas ya nggak inovasi ya nanti nggak bisa hidup di era revolusi industri 4.0. Nah, kemudian yang ketiga itu menghasilkan produk kreatif dan inovatif yang tepat guna. Maksudnya hasil inovasi kita nanti itu artinya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu maksudnya. Jadi kalau membuat yang nggak bermanfaat ya nggak seperti itu tujuan kita. Tujuan kita itu adalah yang membuat produk-produk inovasi, ya, produk-produk hasil pemikiran kreatif itu yang tepat guna, yang untuk bisa kemaslahatan umat manusia. Itu intinya kayak gitu ya. Kemudian di situ memperluas kolaborasi dan yang produktif. Artinya apa? Memperluas. Artinya kita harus membuat jaringan yang berkolaborasi, yang bisa berkolaborasi. Baik di dalam, kalau di dalam nanti yaitu tadi bisa ekonomi dengan apa, untuk memasarkan apa, membuat produk apa. Di sini banyak yang produk-produk itu adik-adik sekalian. Kemarin juga membuat das ya. Dulu juga saya itu membuat prototipe smart office atau smart house ya. Itu ya, segitu. Itu membuat itu dan prototipenya adik-adik semua itu sudah berhasil sebenarnya. Tinggal prakteknya bagaimana gitu. Itu saja. Prototipe kecil-kecilan sudah didemokan ya seperti itu. Nah, itu harus ada kolaborasi. Kolaborasi itu misalkan kalau itu tadi TK, teknik komputer itu bisa hardware,
softwarenya di sistem informasi. Nanti kalau sudah jadi alat yang bagus, yang menjual misalkan kolaborasi dengan teman-teman dari manajemen ya. Terus kemudian keuangannya hasilnya dengan orang akuntansi dan lain sebagainya. Desainnya dari misalkan dari itu, dari DKV ya dan lain sebagainya. Adik-adik bisa lakukan seperti itu, bisa mengambil orang-orang, membuat kelompok-kelompok. Nah, itu maksud kami adalah seperti itu. Nanti produknya itu nanti kita patenkan, kita masuk di inkubator bisnis, dilatih, nanti kita hubungkan dengan industri, maka di situ hasilnya nanti akan diproduksi secara besar-besaran. Nah, nanti di situ sudah kami berikan akun topo lah, itu sudah ada, adik-adik ya. Dari situ sekian persen untuk misalkan aja kampus, sekian persen untuk yang menciptakan, sekian persen untuk yang menjual, yang mengelola, itu sudah ada aturannya ya. Jadi cobalah pikirkan yang ke depan itu bagaimana untuk kemaslahatan umat manusia begitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kita itu meningkatkan layanan kepada masyarakat itu supaya masyarakatnya sejahtera. Sekitar kita itu harus sejahtera minimal ya. Jadi itu. Jadi mengembangkan lingkungan yang sehat dan produktif. Sehat itu tidak hanya sehat terkait finansial, tapi sehat itu moralnya juga itu. Maksudnya kami seperti itulah. Jadi melalui adik-adik itu tadi ada soft skill-nya, tadi anak-adik jujur, fair misalkan saja kalau jualan ya. Pak Budi kemarin nggak mau dibohongi. Sudah mengeluarkan uang berapa 11.800.000 lah. Gitu. Ternyata itu tokonya itu abal-abal, bayangkan. Selamat tokonya itu ada di toko yang lebih besar lagi gitu. Nah itu saya laporkan langsung, saya batalkan, akhirnya untungnya bersyukur balik duit. Nah ini kayak gitu itu kan ya hidup di era revolusi industri 4.0 curang itu kan ya nggak bisa adik-adik ya. Kita mesti yang baik lah, yang fair, transparan. Ketika saya bikin coba ke yang online karena Pak Budi mau bisnis ya, online di Jakarta itu langsung begitu oke. Ini mohon maafnya. Nah ya, jadi ternyata itu beli sepeda online dulu ya. Akhirnya kami yang di Jakarta itu enak banget, layanannya cepat, kami dibantu. Nah itu nanti besok kalau adik-adik berwirausaha juga begitu, harus seperti itu ya, jadi fair, bagus. Akhirnya begitu oke, malam itu hari Minggu, Kamis sudah nyampe rumah di Surabaya, gitu ya. Jadi enak sekali gitu ya. Nah, meningkatkan produktivitas layanan bagi masyarakat, maksudnya itu ya kita itu melalui Undika ini ya bagaimanalah caranya supaya masyarakat bisa sejahtera ya dari produk-produk kita itu ya. Jadi bisa menikmati itu harapan kami. Jadi nanti pikiran adik-adik arahnya harus ke sana ya, seperti itu. Nah, adik-adik di sini itu ada tahapannya sebenarnya ya. Jadi itu ada excellent based akademik. Jadi akademik itu berdasarkan keunggulan adik-adik ya. Kemudian mari setelah itu lari ke harus berbasis riset ya, berbasis riset. Setelah itu harus berbasis industri ya. Jadi maksudnya kalau adik-adik tahu vaksin yang dari Cina itu apa ini Sinovac apa namanya itu ya, itu vaksin dari Cina itu kan sudah diuji coba di kita kan ketiga ya, itu namanya uji produk adik-adik. Jadi kalau adik-adik menghasilkan produk itu diuji terbatas dulu, kemudian diuji lebih luas, terus yang terakhir uji produk. Nah uji produk itu yang di Jakarta itu yang di Indonesia ada, di Kenya ada, di luar negeri ada. Kalau itu sudah berhasil, ya itu baru diproduksi. Nah, itu seperti itu. Jadi diproduksi ini. Jadi riset base akademik itu sampai uji coba yang kedua tadi ya, atau uji coba ketiga lah, itu ya. Nah, yang di sini transisi, yang di sini yang industri base akademik itu tidak lain adalah uji coba ketiga langsung produksi. Hasilnya seperti itu ya. Atau langsung sudah jadi masukkan di perusahaan diproduksi. Itu harapannya seperti itu. Jadi visi kita adalah ke sana ya sekarang. Jadi itu harus didukung oleh ini statuta. Statuta itu adalah anggaran dasar untuk bagaimana menjalankan
Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu menjalankan Tridharma. Dharma pertama itu adalah pendidikan, maka pendidikan. Dharma kedua adalah penelitian, harus melakukan penelitian. Dharma ketiga adalah pengabdian, ya, pengabdian kepada masyarakat. Tadi sudah masuk semua. Nah, itu didukung oleh budaya organisasi yang 9 tadi. Juli datang dop berdedikasi. Nah, ini mau dicapai apa sebenarnya yang dicapai? Perguruan tinggi terakreditasi unggul itu maksudnya itu akan terjadi tahun 2024. Nah, 2004 oke, itu maunya adalah unggul. Nah, ini kita jaga kalau ke sana. Kemudian di sini 28 itu adalah sudah berbasis riset. Jadi nanti ada integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran itu sudah. Jadi pembelajaran untuk penelitian juga untuk kembalikan lagi ke pembelajaran ya. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa itu penelitian bersama itu ya. Itu seperti itu. Kemudian hasil penelitian tingkat kesiapan teknologi tinggi itu adalah yang tadi, yang sudah pada tahap uji coba ketiga tadi, uji produk tadi ya, itu sudah sini, sudah hampir diproduksi gitu ya. Ini 2008. Pertanyaannya apakah yang 2024 enggak seperti itu? Jalan, tapi fokusnya itu nanti yang besar-besaran di 2028. 2024 tadi masih posisinya fokusnya pada unggul tadi gitu ya. Tapi ini jalan terus, yang inovasi tadi jalan terus ya. Kemudian di sini tahun 2032 ini sudah hilirisasi, sudah diproduksi ya. Jadi nanti ada startup yang banyak sekali. Jadi masing-masing adik-adik itu kayak gitu menjadi startup. Tapi apakah harus tahun 2032? Enggak ya, sekarang ini silakan kalau yang sudah mampu. Nanti seperti tadi saya katakan, kami sudah siapkan ada inkubator bisnis dilatih ya. Jadi nanti yang bagus, jadi itu kalau bagus nanti saya harapan kami itu nanti kalau sudah di tim itu setuju itu diambil, jadikan startup misalkan, karena startup harus punya ya, syaratnya salah satunya harus sudah punya usaha kecil-kecilan. Kalau tidak ya nanti yang kira-kira mampu untuk dipatenkan, dibikin akan diteruskan, dilatihkan itu nanti harapan kami itu TA-nya ya nulisnya ya di situ itu gitu loh harapan kami. Dan tidak hanya orang per orang, bisa kelompok gitu loh ya. Itu harapan kami adalah seperti itu. Ini sedang kami godok terus itu. Jadi enggak skripsi atau tugas akhir sendiri-sendiri enggak, yang bisa kolaborasi. Nanti si A menulis dalam bidang ini, si B-nya yang ininya. Misalkan softwarenya siapa kalau yang SI sama TK tadi. Softwarenya misalkan SI-nya, kemudian SK-nya misalkan hardware-nya, ya apa ditulis itu ya. Itu tugas akhirnya begitu. Itu harapan kami bergeser nggak kayak yang dulu hanya kumpulan-kumpulan tulisan karya ilmiah tapi tidak pernah digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, ini ya tagline-nya itu dynamic movement toward excellence. Jadi begitu. Jadi ya namanya kita harus pikiran kita, perubahan kita harus tertuju pada excellence ya, harus unggul lah ya. Unggul itu ada bedanya dengan kualitas itu ada. Kalau unggul itu sebagai rujukan ya. Jadi kalau misalkan sama-sama SI-nya orang itu banyak ke sini, itu namanya unggul. Kalau enggak ya itu kualitas biasa saja gitu ya, itu bedanya ya. Jadi kami inginnya itu kalau kualitas itu adalah ada standarnya, kami punya standar, pemerintah punya standar. Tapi kalau unggul lebih dari itu sehingga jadi rujukan orang-orang kalau melihat ya kita gitu. Itu seperti itu ya. Saya pikir kalau itu dari saya adik-adik ya, silakan nanti mungkin lebih tajam lagi kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Saya pikir cukup sekian ya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi untuk penyampaian dan visi misinya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Wih, panjang ini. Bisa ngomong langsung ya. Baik, ini saya bacakan aja Prof untuk pertanyaannya. Dari Hasim Nurmali,
salah satu misi dari Undika adalah mengembangkan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, masyarakat sendiri beberapa ada yang awam dengan hal tersebut. Bagaimana cara kampus untuk memperkenalkan hal tersebut Bagus. bagi masyarakat awam? Ya, ya. Yang awal-awal ya, adik-adik ya. Kami pernah membantu ini, adik-adik, masyarakat ini, berkaitan ekonomi ini, menengah ke bawah di sekitar kami di sini, di Gedung Baru, ya, Wonorejo inilah di sini, ya. Di situ pedagang-pedagang kecil-kecil itu yang ringan-ringan aja, ya. Di situ kami ajari bagaimana dia memasarkan itu melalui online, ya. Selama ini kalau offline itu kan yang laku itu mungkin karena yang mengunjungi sedikit ya orang-orang yang lewat itu saja toh yang. Tapi karena online kan bisa kayak Grab itu kan bisa itu kan. Nah, itu kami latih ke bawah ke sini ya. Itu seperti itu kesejahteraan. Itu dalam hal itu. Kesejahteraan yang lain bagaimana? Kami pernah melatih para calon pensiunan polisi. Ya. Itu. Jadi kami kerjasama dengan orang polisi Perak ya, itu di sini orang-orang yang mau pensiun kurang setahun 2 tahun itu dibawa ke sini. Kita ajari bagaimana kalau misalkan aja mungkin itu kalau seandainya nanti mau berdagang, mau itu. Jadi nggak stres. Selama ini mungkin stres kan baru pendapatan banyak kok kurang. Nah ini ada kesibukan gitu ya. Ini yang paling rendah lah. Tapi yang lain nanti ke depan ya. Itu adalah kalau kita menghasilkan produk-produk yang inovasi, itu nanti kan dinikmati masyarakat. Nah, itu kesejahteraan masyarakat meningkat di sana, dinikmati oleh masyarakat ya. Itu seperti itu. Ya tentu mesti ada imbalannya ya, jadi dibeli, bayar itu mesti itu ya ada imbalannya. Tapi ya yang nggak berbayar ya banyak. Kami memiliki di sini ada lab rakyat. Kemarin ya lab rakyat ini maksudnya begini. Jadi laboratorium rakyat ini ada orang-orang yang kurang mampu di mana-mana itu mengajukan ke kita latih. Ya, itu kesejahteraan ya. Kita latih ya. Jadi IT-nya yang dibutuhkan apa? Nah, kemarin itu apa itu kemarin itu? Apa Mas kemarin itu Mas? Yang pakai mobil bis kita itu. Nah, itu ya. Itu kita juga bagaimana mengenalkan ya, membuat masyarakat itu melek gitu ya. Saya pikir itu ya, bagus pertanyaannya. Tadi itu bison itu, adik-adik kan masuk di Japus juga itu ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, bison itu bison. Ya, terima kasih, bagus adik-adik. Ya, itu pikiran-pikiran kreatif seperti itu supaya nanti menghasilkan inovasi itu ya itu seperti itu. Monggo. Ya, jadi harus berani, itu mampu bersaing ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, ini dari Ibnu. Apakah ada hasil inovasi atau produk Universitas Dinamika yang berhasil dibuat oleh mahasiswa yang telah digunakan masyarakat di luar sana? Ya. Nah, selama ini yang ada itu adalah kebanyakan masih prototipe. Ya, tadi prototipe maksudnya gini. Kemarin ada DAS. Ya, jadi DAS itu apa? Singkatan apa? DAS itu yang hand sanitizer yang langsung dia bisa nyemprot sendiri kan. Sementara ini orang takut pakai tekan-tekan itu kan mesti berhubungan kan ya, sentuh ya. Nah ini supaya nggak sentuh mana dia muncrat sendiri. Ya. Kemudian kemarin juga dibikinkan alat yang mendeteksi suhu badan karena ini masa COVID ya. Jadi mendeteksi suhu badan begitu masuk di situ yang lalu itu akan terekam di komputer ya langsung dia tidak usah ditembak kemarin itu. Tapi belakangan kok dimatikan karena suhu lingkungan ini pengaruhnya besar sekali. Kayaknya begitu sih ya, seperti itu. Ya ini yang sederhana saja seperti itu. Tapi belum diproduksi. Karena itu kami membuat visi misinya ke depan adalah nggak bisa seperti ini ya. Kemarin itu sudah dibikin prototipe misalnya itu yang saya lihat karena
pada saat TA adik-adik, ya TA, kemudian di situ ada dipamerkan di depan sini, di bawah sini, itu di kampus kita, itu diberikan, misalkan tadi saya katakan smart office, smart house, itu ditunjukkan ke saya jalan, begitu masuk mobil gitu, pintu ini ada sensor, pintu terbuka, begitu masuk, mematikan lampu dari luar sudah bisa, ya. Nah, tapi sayangnya itu memang belum dikerjakan, dikaitkan dengan industri. Nah, saat ini yang visi kami ini sampai 32 ini arahnya ke sana. Ya, itu. Terus lagi membuat apa, mungkin kemarin itu durian ya. Bagaimana mendeteksi bahwa durian itu sudah masak. Gak usah dia, biasanya kan diambu, dibau kan? Itu enggak, itu ada dimasukkan ada alat begitu langsung kalau menunjuk angka sekian, oh ini sudah masak di dalamnya, itu ada ya. Nah itu maksudku inginnya itu kreatif kayak begitu, itu dibikin dijual. Terus kemarin membuat ini timbangan bayi sekaligus ngukur tinggi bayi itu ya, itu kita sudah patenkan. Jadi ini kalau paten sudah ada banyak kalau paten udah banyak. Tapi untuk produk ini harus kita nggak bisa hanya berhenti di situ toh. Kami sudah mengarah kepada inkubator bisnis. Maksudnya nanti hasilnya itu yang bagus itu nanti kalau yang mau ikut langsung startup monggo, itu mau startup itu kita sediakan itu. Tapi itu mesti kompetisi ya, kompetisi. Jadi artinya melalui proses evaluasi. Jadi nggak sembarang melok enggak ya, seperti itu. Nanti dipilih yang layak menurut pantauan dari tim evaluasi itu atau evaluator itu oke, layak, maka di situ akan didatangkan misalkan sopo yang bimbing itu seperti itu. Dan nanti dibikin sedemikian, diadakan penelitian, hasil penelitian itu nanti akhirnya diuji coba 1, uji coba terbatas, uji coba luas, terus uji produk lagi, itu hilirisasi dibawa ke industri. Nah, industri itu bisa ke industri sana atau siapa yang mau biayai. Itu ada pembagiannya sendiri adik-adik. Siapa yang biayai itu sekian persen, penciptanya sekian persen, kemudian pengelolanya sekian persen, undika yang itu kecil tapi sekian persen, ada 10% kalau nggak salahnya itu seperti itu. Dan itu sudah ada, tapi belum dihilirisasi. Belum sampai diproduksi ada ya itu. Nah, ini harap ya. Untuk waktu sudah habis. Ya. Bagus, terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan pikirannya kayak gitu ya adik-adik ya. Tapi diterapkan betul. Sudah sekarang mikirnya pokoknya kemaslahatan umat manusia dan produk di situ arahnya ke sana. Ya, saya pikir itu. Ya terima kasih ya. Mohon maaf ya ada yang kurang adik, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk Prof. Budi telah menyampaikan seminar visi misi di Universitas Dinamika. Untuk acara selanjutnya akan ada pola pembinaan organisasi yang akan disampaikan oleh Dr. Bambang Haryadi, Magister Pendidikan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Bambang. Mohon izin Pak Bambang, mohon izin. Turun waktunya. Terima kasih. Baik. Oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan kita semua. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi itu sudah cukup banyak ya. Kalau menanyakan produk mahasiswa secara khusus, dari dulu yang sekarang punya sepeda motor itu bisa dikontrol oleh remote untuk mengunci, itu tahun 2010 sudah ada karya mahasiswa kita, hanya belum dipatenkan saat itu. Tidak tahu apakah itu kemudian direkrut oleh industri kemudian dipakai, ya tidak tahu kan. Sekarang kita bisa membeli ya itu yang kunci sepeda motor pakai remote itu dulu karyanya masih prototipe. Kalau karya dosen, saya nyambung dulu supaya nyantol Eman nanti kalau tidak disambung.
Kalau karya dosen yang melibatkan mahasiswa banyak, termasuk tadi dibuat timbangan untuk anak balita itu karya dosen, tapi penelitiannya melibatkan mahasiswa. Yang dari SMA kalau tahu aplikasi namanya Mobile Learning, Molen, ya Mobile Learning. Kalau sudah pernah ikut di SMA, beberapa SMA di Surabaya, Jawa Timur ada 8 sekolah, nanti akan saya kembangkan lagi ke 4 sekolah. Itu adalah karya penelitian kami, digunakan oleh masyarakat, melibatkan mahasiswa ya. Ya, ini salah satu contoh. Kalau di Undika kan sudah punya aplikasi namanya Brilian. Nanti belajar kalian pakai Brilian aplikasinya. Kalau bagi siswa SMA namanya Molen, Mobile Learning. Nah, itu karya dosen Undika. Siapa? Pak Bambang, Bu Dewi, kemudian ada juga Bu Tan Amelia, lalu Bu Tri Sagirani, Pak Julianto Lemantara. Nah, 5 orang dosen ini yang membuat karya untuk pengabdian masyarakat. Oke, sekarang bagian saya adalah pola pembinaan mahasiswa di Universitas Dinamika. Ya, lanjut Mas. Ya, lanjut slide-nya. Ya, ini profil nggak usah, nanti tambah foto nih kayak medeni tikus malah nanti. Lanjut aja. Ya, ini. Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pembinaan mahasiswa di Universitas Dinamika itu ada 4 tahap, ya. Itu harusnya kalau diklik keluar itu. Coba sih diklik nomor 2 itu apa? Tahap pertama pembekalan awal. Yang kemarin tanggal 28 kalian sudah mulai kenalan, kemudian dilanjutkan tanggal 31 pelatihan-pelatihan, sampai berakhir nanti tanggal 8 September. Itu pembekalan awal. Saya di Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni itu mengelola di sini di 1, kemudian nanti 3 dan 4, coba diklik lagi biar 3 juga muncul dan 4-nya muncul. Ya. Di 3 dan 4 ini. Yang tentang nomor 2 itu nanti adalah pembinaan yang terkoordinasi oleh Wakil Rektor 1 melalui pembelajaran. Oleh karena itu tadi Wakil Rektor 1 juga menyampaikan kepada orang tua kalian masing-masing bahwa untuk bisa lulus wisuda, mahasiswa itu harus lulus secara akademik, hard skill-nya, tapi juga harus lulus secara non-akademik soft skill-nya, kepribadiannya. Lah kepribadian itu ikut di Wakil Rektor Bidang 3, nanti ada poinnya. Pembinaan itu nanti yang akan kami tekankan. Jadi bagian saya menerangkan tentang nomor 1 ini. Nomor 2 diterangkan oleh Wakil Rektor 1 dan nanti melalui kelas-kelas kalian. Lalu nanti pembinaan akhir, kami punya departemen namanya Pusat Layanan Karir dan Alumni, PLKA. Pusat Layanan Karir dan Alumni. Mahasiswa masuk kami bina, soft skill-nya, ada pengenalan dan sebagainya. Mau lulus kami bina lagi melalui Pusat Layanan Karir dan Alumni. Kenapa? Ini, kalau mau lulus itu kan perlu latihan bagaimana wawancara supaya bisa kerja. Nanti akan kami kumpulkan, kami latih. Ternyata masuknya tahun 2020, lulus tahun 2024. 4 tahun teknologi itu bisa ketinggalan. 4 tahun itu teknologi bisa ketinggalan. Lah mau melamar pekerjaan, Pak saya butuh dibekali hard skill tertentu. Misalnya saja kemarin itu pelatihan jaringan Pak. Saya dulu latihan waktu kuliah jaringan tidak terlalu mahir. Kepingin belajar jaringan Pak. Kumpulkan temanmu. Akan ada pelatihan tentang jaringan. 10 orang, 15 orang pelatihnya dari Undika, dari dosen-dosen kita, mahasiswa yang mau lulus dikumpulkan, nggak usah bayar. Nggak usah bayar, kami akan kelola. Yaitu adalah pembinaan akhir. Termasuk di dalam pembinaan akhir, cara membuat lamaran, cara sikap ketika mau wawancara, dan sebagainya ini di pembinaan akhir. Lalu terakhir adalah proses wisuda. Coba lanjut Mas, uraian detailnya seperti apa? Ya, OKK, orientasi kehidupan dan kampus, saya pamer, mohon maaf. Kenapa? Karena yang kedua, yang merah ini tidak dilakukan. Kondisi COVID tidak memungkinkan. Kalau dulu ada indoor. Berapa lama? 6 hari. Kalau ditambah dengan pengenalan, lalu teman-teman main ke kampus untuk mengambil atribut dan sebagainya, ya bisa lebih dari 6 hari. Tetapi yang terjadwal 6 hari. Kalau sekarang nanti kita akan melakukan pelatihan secara daring 5 hari. Ya.
Itu bedanya. Yang kedua, kalau dulu ada outdoor itu apa? Outbound, saya ajak keluar. Kita keluar ke alam terbuka, kita terapkan tentang budaya Stikom yang tadi disebutkan oleh Prof. Budi, Juli datang top berdedikasi. Jujur, peduli, cerdas, tangguh, tanggung jawab, terpadu, optimis, profesional, dan berdedikasi. Itu kita latihkan. Minimal kita latihkan jujur. Bagaimana nanti kalau ada permainan kalian harus menerapkan kejujuran. Kami latihkan di situ juga peduli. Kalau ada temannya yang kesulitan ditolong apa tidak. Saya biarkan aja di lapangan. Ada temannya sakit, kami biarkan aja. Saya nilai. Ada yang peduli enggak, ada yang nolong enggak. Yang nolong, nah nanti dicatat di situ oleh teman-teman kolega senior, oleh kakak-kakak kelas kalian. Itu tadi yang menolong, itu tadi yang peduli. Itu dinilai. Ya, dulu ada. Lah sekarang outbound-nya ini enggak ada. Oleh teman-teman panitia, kakak-kakak senior, sudah dikemas nanti ada model-model penugasan. Yang kalian diminta untuk bersosialisasi dengan tetangga. Bersosialisasi dengan masyarakat sekitar terkait dengan tugas-tugas yang diberikan. Niatnya apa? Supaya tidak keluyuran terlalu jauh dan supaya tetap ada nilai-nilai bagaimana membaur dengan masyarakat, kepeduliannya dengan masyarakat. Nah ini outdoor-nya tidak ada, tapi nanti akan ada model penugasan. Oke, lanjut Mas. Itu ya untuk bedanya yang sekarang dengan yang lalu. Kegiatan-kegiatan di dalam kampus, kalau dulu indoor, itu diklik aja, masih ada tulisannya itu. Ya, ada seminar dan pelatihan. Sampai kami mengundang dari Sospol Jatim, Bakes Bangpol. Ini adalah kasih pendidikan Bakes Bangpol Jatim, temannya Pak Bambang waktu pelatihan. Ikut memberikan pencerahan tentang seminar wawasan belajar di perguruan tinggi nanti dari kami sendiri. Lanjut lagi. Sekarang sudah disampaikan wawasan belajar di perguruan tinggi itu kepada orang tua kalian oleh Wakil Rektor 1. Pelatihan tentang Google App for Education sudah. Kenapa ini dilatihkan? Karena nanti ketika kuliah kalian pasti akan ketemu dengan hal ini. Lanjut aja, waktunya kok cepat sekali berlalunya. Ya, lalu latihan komputer tentang MS Office. Ya, Office nanti dikenalkan berbagai Office. Setidaknya kalian bisa ngetik pakai MS Word, Pak bisa presentasi pakai PowerPoint, nanti belajar lebih detail akan ada mata kuliahnya. Tapi harus kenal dulu, karena nanti terkait dengan tugas-tugas kuliah ini dibutuhkan. Oke, lanjut. Ya, klik aja sampai keluar semua. Lalu pengenalan kampus, budaya Undika, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi tentang visi misi itu masuk budaya Undika. Pengenalan program studi nanti akan ketemu dengan kaprodinya masing-masing. Setiap fakultas. Jadi yang jurusan Profiti, siapa kaprodinya, orangnya seperti apa. Yang jurusan sistem informasi, siapa kaprodinya, orangnya seperti apa, nanti akan kenalan. Lalu pengenalan dari bagian-bagian atau unit. Pada saat tertentu kalian pasti butuh bagaimana mengurus ketika ada masalah dengan peminjaman ruangan. Bagaimana ketika kami tidak bisa kuliah, harus melakukan izin. Nah, kan harus ada kenalan dengan bagian AAK, bagian administrasi umum, dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian pengenalan dengan organisasi mahasiswa. Selama pandemi mungkin belum ke kampus, tapi nanti mudah-mudahan Januari atau Februari kalau sudah diizinkan kalian ke kampus, kalian akan kenalan dengan organisasi mahasiswa. Yang suka basket nanti ketemu dengan pengurus UKM basket, nanti bisa menggunakan lapangan basket. Yang suka bulu tangkis ketemu dengan pengurus bulu tangkis, nanti akan menggunakan lapangan bulu tangkis. Kita sudah punya lapangan bulu tangkis. Yang suka bela diri misalnya silat, nanti ketemu dengan rekan-rekan yang ada di silat. Ingat, saya punya 2 mahasiswa angkatan 2019 ada, 2018 ada yang sempat juara nasional silat. Nah, saya harapkan nanti 2020 juga ada. Dan kalau ada kejuaraan semacam itu, bagi kami, bagi Wakil Rektor 3 itu adalah prestasi. Kami hargai prestasi kalian. Bukan hanya dihargai, nanti ada soft skill-nya akan saya kasih poin SSKM-nya, tapi saya juga hargai apresiasi. Ada nilai-nilai yang diberikan. Nanti diundang di kampus, mungkin akan ada penghargaan, istilahnya. Ya dapat uang lah gampangnya gitu. Sesuai dengan kejuaraannya. Kalau tingkat nasional tentu lebih tinggi dibanding dengan tingkat provinsi. Kalau tingkat internasional tentu lebih tinggi lagi. Kami menghargai setiap prestasi mahasiswa karena tuntutan ke depan adalah mahasiswa Undika harus bisa bersaing dengan mahasiswa di luar Undika.
Oleh karena itu dari awal kita akan pacu untuk selalu menggunakan peluang-peluang mengikuti lomba itu. Oke, lanjut. Kemudian kegiatan di luar kampus ini tadi yang saya pamerkan ya, ada outbound. Tapi ini kalau dibicarakan terus-menerus kasihan kalian diiming-iming tok tiwas pingin. Nanti mudah-mudahan nggak ada COVID, kita akan coba dengan reinforcement keluar. Mudah-mudahan kalau sudah tidak ada pandemi. Lanjut aja. Kegiatan di luar kampus juga. Wah, ini pamer juga. Yang lalu seperti ini ada kegiatan di luar kampus. Lanjut aja Mas, kasihan diiming-imingi tok. Ya. Lalu di dalam proses pembelajaran, kita latih mahasiswa itu untuk percaya diri. Ini Mbak Tantri ini adalah duta dulu, dutanya Google. Dutanya Google, dia untuk mempresentasikan, dia mewakili Google Ambassador. Waktu itu masih ada Google Ambassador, mewakili Undika, sehingga dia sudah tingkat nasional. Kalau ceramah-ceramah ke perguruan tinggi, dia mewakili atas nama Google, tapi adalah mahasiswa Undika, dulu namanya mahasiswa Stikom. Lalu melatih memecahkan masalah perpustika, kalau nanti sudah tidak pandemi, atau kalau 1-2 orang izin main ke perpus, silakan. Perpus kita ada 3 lantai, dan kalian bisa belajar di situ dengan leluasa, santai, leluasa, tenang, referensinya baik berupa buku maupun jaringan internet banyak. Oke, lanjut. Ya, proses pembelajaran juga di sini di kelas dilakukan diskusi. Lalu juga melakukan pembelajaran secara daring, pakai Brilliant yang tadi saya sampaikan. Ini sudah ada sejak tahun 2015. Karena Pak Bambang yang ikut juga di dalam tim untuk melahirkan Brilliant ini. Sejak tahun 2015 sudah ada. 2014 aplikasi dibangun, 15 mulai digunakan di mahasiswa. Tapi beberapa dosen tahun 2014 sudah ada yang memakai Brilliant ini. Lah, kalian sudah dikenalkan tentang Brilliant kemarin melalui pelatihan-pelatihan. Aplikasi itu sudah ada sehingga ketika ada pandemi COVID kita tinggal jalan karena sudah ada aplikasinya. Ini pola pembelajaran yang ada di kami. Nanti sementara semester 1 kalian melakukan pembelajaran secara daring sepenuhnya. Kenapa? Karena tidak diizinkan. Menggunakan apa? Aplikasi Brilliant ini. Sehingga harus aktif membuka aplikasi ini karena pengumuman dosen lewat aplikasi ini, tugas dosen lewat aplikasi ini, materi dosen lewat aplikasi ini. Oke, lanjut. Ya, pembekalan kepada calon alumni tadi yang saya katakan, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill-nya apa? Pelatihan tadi itu yang tidak ada kurikulumnya karena IT sekarang ada kebutuhan tertentu. Misalnya sekarang mungkin masih belum ya, nanti mungkin dibutuhkan. Sekarang mobile sudah banyak, aplikasi mobile sudah diajarkan. Suatu saat ada aplikasi baru lagi. Nah, kita akan berikan di sini pelatihan hard skill. Lalu juga kita latih bagaimana membuat lamaran, bagaimana menghadapi wawancara, itu soft skill-nya. Oke, lanjut. Permisi, Pak Bambang. Ya. Waktunya sudah habis, Pak Bambang. Oh, sudah habis. Oke, sedikit saja ini pembekalan soft skill yang sudah ada seminar karir dan sebagainya. Kalau gitu lanjut aja, supaya nanti terakhir. Oke, klik aja. Workshop untuk calon alumni itu juga pembekalan akhir. Ini proses ini juga saya kira tadi ya, untuk wisuda kita berbeda. Kenapa kami sentuh soft skill-nya? Lah, wisudanya seperti ini, orang tua pasti nangis kalau wisuda di Undika. Tapi kasihan kakak-kakak kalian yang sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena mereka harus wisuda secara online tahun ini. Kalau yang offline, pasti orang tua akan nangis ketika wisuda di tempat kami. Kenapa? Kami sentuh supaya mereka punya rasa terima kasih pada orang tua. Terakhir ini Mas, lagi klik. Kami ingin memajukan prestasinya mahasiswa melalui penilaian SIMKATMAWA, Sistem Informasi Pemeringkatan Kegiatan Mahasiswa secara nasional. Kita itu kalau berprestasi secara nasional atau secara internasional akan memberikan kontribusi 50% untuk penilaian SIMKATMAWA ini. Kalau kegiatan-kegiatan dan ekstrakurikuler secara mandiri 30%, total kalau semua ada prestasi-prestasi ini, kita akan mengkontribusikan 12% terhadap Undika. Undika itu statusnya bisa naik atau tidak dari mahasiswa punya persentase 12%. Nah, yang hijau dan yang kuning ini, ada kegiatan lomba, biru, hijau, dan kuning ini, bisa kalian capai. Lomba apapun yang suka lomba, oke ikuti.
laporkan ke pembina, laporkan ke dosen wali, kita akan support. Nanti kalau sudah menang, medalinya akan kami pinjam sebentar untuk diduplikasi, kemudian piagamnya kami pinjam untuk dikopi, dipamerkan di Undika, kalian dapat penghargaan. Dapat penghargaan, nilai rupiahnya ada, karena saya sudah ngantongi SK-nya rektor, saya diberi hak untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi, minimal tingkat daerah. Tingkat daerah itu adalah tingkat provinsi, paling tinggi tingkat internasional. Boleh individu, boleh kelompok. Setiap kemenangan kalian berkontribusi di sini terhadap lembaga, berkontribusi pada diri kalian karena kurikulum vitae-nya pasti naik. Berkontribusi pada kalian karena ada apresiasinya, dan berkontribusi pada kalian karena nilai SSKM soft skill-nya akan meningkat. Itu saja, mohon maaf kalau ada kelebihan waktu, kira-kira 2 menit. Terima kasih atas segala perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Monggo.